Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Buklas Irfan Joshua Rianja dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 125140175. Jadi, saya ingin mengerjakan soal yang diberikan yaitu tentang struct dan array. Jadi, langsung saja ke tugasnya. Di soal ini disebutkan sebuah program C++ digunakan untuk mendata kelulusan mahasiswa. Data setiap mahasiswa terdiri dari NIM yang bertipe string, nama yang bertipe string juga, dan IPK yang bertipe angka desimal atau float. Jadi untuk yang harus dijawab itu, tuliskan sintaks C++ yang digunakan untuk mendeklarasikan struct bernama mahasiswa berdasarkan data yang ada di sini. Terus poin keduanya, kita membuat 10 elemen array yang sudah terisi data-data mahasiswa. Lalu tuliskan kode C++ nya menggunakan perulangan untuk menampilkan NIM dan nama mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,0. Jadi langsung saja ke programnya. std. Oke. Langsung kita deklarasikan struct-nya. Struct mahasiswa. Oke. Yang dimana tadi disebutkan ada tipe data yang variabel NIM yang bertipe data string. Jadi string NIM. Lalu ada nama yang bertipe string juga. Lalu ada IPK yang bertipe float, berarti float IPK. Oke. Untuk poin yang pertama sudah terjawab, itu mendeklarasikan struct yang bernama mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan IPK. Lalu untuk poin kedua, kita asumsikan dalam program utama ini sudah dideklarasikan. Berarti kita buat array 10 elemen yang sudah berisi data-data mahasiswa. Jadi kita deklarasikan dulu. Struct di sini mengubah mahasiswa ini menjadi tipe data ya teman-teman. Jadi untuk mendeklarasikan itu tinggal panggil aja mahasiswa, baru variabelnya data mahasiswa. Terus kita bikin arraynya 10 elemen. 10. Oke. Lalu kita isi data mahasiswa satu-satu teman-teman. Jadi data mahasiswa indeks ke 0. Nah, dari indeks ke 0 nih kita isi aja. Misal NIM-nya 125140175. Oke. Terus nama. Terus IPK-nya. IPK-nya kira-kira 3,5. Coba kita masukin aja. Terus untuk indeks ke 1 kita masukkan 25 140. Kita random aja lah. Misalnya Fulana. Nah. Terus IPK-nya 2,7. Terus untuk indeks kedua, data mahasiswa indeks kedua, kita isi juga. Bentar, yang lupa. Nah, 125 140 020 coba 20. Kita masukkan Fulani, coba Fulani. Lalu untuk IPK-nya coba kita masukin 1,5.
kita bikin indeks ketiga juga. Begini terusnya kita isi aja. Nanti kita bikin loopnya 125 140 030. Namanya Budi. Terus IPK nya 1,9. Data mahasiswa indeks ke 4. Kita bikin 125 140 080 coba. Namanya Sesa misalnya. IPK nya 3,0. Terus data mahasiswa indeks ke 5. Nanti kita bikin sampai indeks ke 9 karena untuk array ini indeksnya dari 0. Jadi kita berhenti di 9. Ada yang kelebihan. Oke. 125 140 075. Namanya Tegar misalnya. Tegar. NIM-nya IPK-nya 2,3. Terus kita bikin lagi indeks ke 6. Itu 25 140 981 098. Namanya misalnya Alvaro. Terus IPK-nya 1,9 misalnya. Misal data mahasiswa indeks ke 7. NIM-nya 125 140 981. Kebanyakan 089. Namanya Rama misal. Terus IPK-nya 3,5 coba. 3,3 deh. Oke. Terus data mahasiswa indeks ke 8. 125 140 203 misalnya. Namanya misalnya Niko. Terus IPK-nya 1,7. Sebagai contoh aja teman-teman. Terus data mahasiswa indeks terakhir nih, indeks 9. NIM-nya misalnya 125 140 034. Namanya misalnya Zidan. Terus IPK-nya 3,0. Udah seperti ini teman-teman. Kita lanjut bikin loopnya biar bisa nampilin array mahasiswa yang NIM dan nama dan NIM mahasiswa yang IPK kurang dari 2,0. Jadi kita bikin perulangan menggunakan for. Yang mana for kita bikin sebuah variabel dulu, integer i. Kita assign nilainya sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari 9, maka i akan bertambah terus setiap loopnya. Lalu kita
kita bikin kondisi if di sini kan tadi ada variabel IPK ya di sini. Terus udah kita deklarasikan juga di sini tipe data mahasiswa dan variabelnya data mahasiswa nih. Nah, jadi kita bukan panggil sih, kayak masukin variabel yang di sini sama indeks arraynya itu i. Terus kita tambah titik IPK karena kita ngambil dari tipe data mahasiswa yang ada di struct ini. Jadi jika data mahasiswa indeks i dot IPK kurang dari 2,0, ntar saya baca lagi soalnya kurang dari ya. Oke, kurang dari, maka cout nama. Terus kita panggil variabel data mahasiswa indeks i dot nama. Dah. Terus endline. Terus kita cout lagi name. Biar estetik dulu deh. Nah, data mahasiswa indeks i dot name endline. Sip, kelar. Coba kita run, apakah ada yang error? Coba kita run. Asik. Udah ya. Nih, bentar. Kita cek dulu. Fulani IPK-nya 1,5. Budi 1,9. Alvaro, mana Alvaro? 1,9. Terus Niko 1,7. Nah, jadi bisa nampilin data mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2,0. Jadi benar seperti ini ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.